itu kan sudah ada sidang WHO, sudah dilakukan voting supaya diselidiki asal usul corona ini. Sponsornya Amerika dan Australia, dan WHO disetujui asal usul ini. Sehingga Cina harus terbuka, dan Cina sudah menyatakan terbuka. Oke, kami akan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan AMM Talks, acara di channel AMM Biyungan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Ustadz Dr. Hamim Ilyas. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tasdid PP Muhammadiyah dan juga dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga Dewan Pengawas Syariah Lazismu ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi kekinian. Nah, saat ini kita tahu kita dalam kondisi yang PSBB atau lockdown, di mana kita harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi baru yang saya kira jauh dari kondisi normal seperti biasanya. Makanya kemudian sekarang istilahnya menjadi new normal yang baru. Nah, kita akan membahas itu dan melihatnya dalam perspektif bagaimana Islam melihatnya, bagaimana ke depan kita harus beribadah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang tidak lazim seperti ini. Ritual ibadah kita harus seperti apa namanya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak Hamim. Bagaimana perspektif kita melihat kondisi tersebut? Monggo. The new normal. Ya, jadi ke depan dan sekarang sudah mulai diwacanakan, kita menjalani aktivitas kita itu dengan kenormalan yang baru, dengan kehadiran corona yang menjadi pandemi. Ternyata yang lil alamin bukan hanya Islam rahmatan lil alamin, tapi juga ada wabah lil alamin. Wow, istilahnya baru nih. Jadi wabah lil alamin ini, wabah corona ini menimpa seluruh dunia. Iya. 210 negara terkena corona. Data tadi pagi itu yang terserang corona itu sudah hampir 5 juta di seluruh dunia. Yang meninggal ratusan ribu. 19.000 kalau Indonesia itu kemarin 18.500 sekitar itu. Yang ini kan ketika kita menjalani hidup dengan PSBB seperti yang sekarang ini kan nggak bisa bertahun-tahun. Karena menurut skenario itu kan corona itu akan hilang betul dari muka bumi untuk pandangan yang optimis itu setelah ditemukannya vaksin. Dan paling cepat itu tahun 2021. Tahun 2021 pun itu bulan berapa kan juga nggak tahu. Itu artinya vaksin itu sudah teruji dan siap untuk. Iya, itu paling cepat katanya 2021. Sehingga ini kalau ini ya, sebelum ditemukannya vaksin itu berarti ketika kita sudah memulai kehidupan dengan normal seperti sebelumnya, kenormalannya itu dengan kenormalan yang baru. Kenormalan yang barunya itu kalau selama ini dalam hubungannya dengan ibadah yang jenengan sebutkan tadi itu, sholat jamaah, rapat, tumit ketemu, nah nanti kenormalan baru itu karena menurut ilmu virus corona itu bisa menular kalau orang itu berdekatan, jarak amannya itu 1 meter atau 1,5 atau 2 meter, berarti nanti sholat jamaah pun itu tidak rapat gitu. Sholat jamaahnya itu jaraknya itu antara satu makmum dengan makmum yang lain itu 1 meter sampai 2 meter tadi itu. Itu kenormalan baru. Nanti ketika sekolah, kerja, itu pun juga dengan kenormalan yang baru. Yang dengan kenormalan yang baru, new normal ini, kita sebagai orang yang beriman
tetap harus bisa menjalani hidup kita itu dengan kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu dalam Al-Quran An-Nahl 97 disebut dengan hayah thayyibah. Nah, puasa sudah kering. Itu di An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, ini bukan pertanyaan, sehingga nggak perlu Mas jawab barang saya. Karena ini barang siapa melakukan amal saleh. Bahasa Jawanya sopo siro. Sopo siro apa sopo bae gitu. Barang siapa melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya kami benar-benar memberikan kepadanya hayat thayyibah, kehidupan yang baik. Yang kehidupan yang baik ini kalau kita lihat ya, tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, kehidupan yang baik hayat thayyibah itu adalah arizkul halalu, rezeki yang halal. Sahabat Ali bin Abi Thalib, hayat thayyibah adalah al-qanaatu, qanaah. Terus Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, hayat thayyibah itu adalah as-sa'adatu, bahagia. Ini tafsir menurut sahabat. Yang kalau kita pahami dari Al-Quran, hayat thayyibah itu indikatornya ada 3. Dalam An-Nahl 97, hayat thayyibah, hidup baik itu diperoleh dengan tadi itu, amal soleh dan menjadi mukmin. Dalam Al-Baqarah 62, orang yang beriman dan beramal soleh, perolehannya disebut dengan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahyanun. Orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan lahum ajruhum inda rabbihim. Yang kedua, la khaufun alaihim. Yang ketiga, wala hum yahzanun. Sehingga kalau An-Nahl 97 dihubungkan dengan Al-Baqarah 62 ini berarti hayah thayyibah itu ukurannya adalah 3 tadi itu. Yang pertama, lahum ajruhum inda rabbihim. Tafsirnya panjang ini. Ini pengertiannya adalah sejahtera, sejahteranya. Terus yang kedua, wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan. Dalam bahasa Arab, la-nya namanya linafyil jinsi, menafikan jenis. Berarti tidak ada ketakutan jenis apapun. Tidak ada ketakutan jenis ekonomi. Tidak ada ketakutan jenis politik. Tidak ada ketakutan keamanan. Mas Tendra ngajar, dosen yang diajar mahasiswa. Ketika Mas Tendra ngajar, coba amati enggak wajah mahasiswanya itu. Tatapan matanya kosong atau menyala-nyala. Kalau ditanya, mereka itu merasa masa depannya itu suram, madesu atau madeje? Masa depan cerah. Kalau madesu, masa depan suram, itu berarti belum hidup yang baik, karena masih ada ketakutan ekonomi. Ini kalimat negatif ya, la khaufun, tidak ada ketakutan jenis apapun. Kalau dipositifkan itu berarti la khaufun alaihim itu adalah damai sedamai-damainya. Terus ukuran yang ketiga, wala hum yahzanun, tidak bersedih hati. Ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Kesedihan yang paling ringan, galau. Di atas galau, cemas. Di atas cemas, stres. Depresi. Di atas stres, depresi. Sehingga kalau kita itu masih memiliki kegalauan, itu berarti hidup kita belum hayah thayyibah. Karena belum walahum yahzanun. Ini kalau dipositifkan, walahum yahzanun itu adalah
bahagia sebahagia-bahagianya. Dan dalam kehidupan dengan the new normal tadi itu, kita itu sebagai orang yang beriman harus tetap hidup dengan hayah thayyibah, bahagia sebahagia-bahagia, sejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya, dan bahagia sebahagia-bahagianya. Ini kan 3 ukuran ini kan sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ali bin Abu Thalib tadi itu. Arizqul halal itu sejahtera-sejahteranya. Qanaah, puas. Orang itu kalau puas kan dia damai. Maka kemudian damai sedamai-damainya. Terus bahagia, tidak sekedar bahagia, tapi bahagia sebahagia-bahagianya. Ya. Kalau dalam kondisi seperti ini kan, di tengah COVID ini kan, ya tadi kondisinya kan serba tadi was-was, serba mau kemana-mana mungkin masih takut dan seterusnya. Artinya kondisi the new normal itu menuntut atau memberikan pressure kepada kita untuk tadi merasa yang tidak bahagia dan tidak takut. Itu seperti apa melihatnya? Nah itu persoalannya. Gitu. Maka ketika kita sekarang masih menjalani PSBB, ini belum normal ini. Yeah. Terus kemudian nanti dengan the new normal tadi itu, ya kita harus berusaha sama sekali tidak memiliki ketakutan kepada corona. Cuma ini ya, ketika dihubungkan dengan spiritualitas, jangan takut kepada manusia. Takut itu hanya kepada Allah. Ya. Ini kan memang ada ayatnya ya. Jangan takut pada makhluk selain Allah. Jadi misalnya ini, takut pada Allah itu dalam Al-Quran itu disebut dengan khosyah. Ini di Al-Maidah ayat 44. Kamu jangan takut kepada manusia. Fala takhshawun nas wahsyawni. Kamu jangan takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Terus kemudian kalau dalam Ali Imran, kalau saya nggak salah 175 itu fala takhafuhum wa khafuni. Ini fala takhshaw, kamu jangan takut. Ini tasrifnya khosyah yakhsha. Terus masdarnya khosyah. Terus kalau tadi yang fala takhafuni, khofa ya khofu, masdarnya khauf. Sehingga takut dalam Al-Quran diungkapkan dengan 2 istilah yang berbeda. Yang pertama itu khosyah yakhsha khosyah. Takutnya disebut dengan khosyah. Khosyah ini akar katanya sama dengan syekh. Syekh itu semula artinya adalah orang tua. Bahkan orang tua yang renta. Orang tua yang renta itu sudah tidak berdaya. Nggak bisa makan sendiri, nggak bisa jalan sendiri. Jalannya dituntun atau dibantu dengan alat. Dan ini dalam perspektif istiqomah ada hubungan arti antara khosyah dengan syekh. Sehingga takut itu disebut khosyah itu dalam pengertian merasa tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Dan spiritualitas takut kepada Allah ketika disebut khosyah itu pengertiannya adalah merasa tidak berdaya, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa kecil berarti ya? Iya, tidak sekedar merasa kecil, merasa tidak bisa apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Karena berhadapan dengan Allah yang maha besar kekuasaannya, maha besar kekuatannya, maha besar cintanya. Sehingga ini kalau rasa takut tadi itu kalau dalam pengalaman beragama, maka kemudian takutnya itu melahirkan rasa memang takut, tapi dalam pengertian tidak berdaya tadi itu, tapi juga perasaan kagum. Kagum. Allah yang kekuasaannya terbatas, kekuatannya tak terbatas,
tapi kok baik kepada kita. Maka kemudian kagum. Meskipun kita maksiat kepada Allah, Allah tetap baik kepada kita. Itu ketika takut itu disebut dengan khosyah. Yang pertama tadi definisi. Yang pertama. Maka kalau tadi yang kedua yang khauf, ini akar katanya sama dengan khofa, yahfa, khofaan. Itu khofa itu kan samar, tidak kelihatan. Itu berarti kita itu merasa di hadapan Allah itu kita itu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Karena tadi itu berhadapan dengan Allah yang serba maha. Di hadapan Allah kita sebutir debu pun enggak. Karena kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu kepada Allah itu seperti itu. Dan ketika tadi itu kamu jangan takut kepada manusia dan takutkah kepada Allah, itu hubungannya dengan tadi itu. Sehingga ketika di hadapan Allah kita harus merasa tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Di hadapan Allah kita harus merasa bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Maka di hadapan manusia kita itu harus merasa punya daya, punya potensi. Kita juga harus merasa bahwa kita itu memiliki kedudukan. Kita itu siapa-siapa di hadapan manusia. Dan kita itu punya apa-apa di hadapan manusia. Sebaliknya ya? Ya, sebaliknya. Sehingga berarti spiritualitas takut kepada Allah yang disebut khosyah dan khauf atau makhofah itu berarti melahirkan akhlak. Akhlaknya adalah akhlak kita itu memiliki rasa percaya diri. Kita itu memiliki berani. Percaya diri dalam hal apa? Memiliki keberanian dalam hal apa? Dalam bahasa yang sudah populer di Muhammadiyah itu kan jihad dipahami tidak sekedar mu'aradhah tapi muwajahah. Sehingga itu berarti itu kita jihadnya itu adalah mu'aradhah. Jadi tadi itu ya, beraninya, percaya dirinya dan beraninya itu dalam mu'aradhah, dalam berhadapan. Militer harus memiliki keberanian mu'aradhah, berhadapan. Karena sekarang perang kan melalui militer oleh negara. Kalau pada zaman Nabi dulu itu perang itu oleh pasukan. Yang itu belum pasukan yang resmi. Sehingga dulu itu berarti ketika diminta harus berperang, kamu itu harus merasa berdaya. Kamu itu punya apa-apa. Berarti percaya diri dan berani. Sekarang ketika muwajahah, kita itu berhadapan, harus bersaing. Itu berarti kita harus juga memiliki rasa berdaya. Rasa keberanian. Jangan sampai seperti yang sekarang ini. Jadi kita itu rasa rendah dirinya itu luar biasa. Saking rendah dirinya itu kita itu tidak memiliki rasa percaya diri. Contohnya ini, dulu tahun 98 ketika oleh pemerintahan Orde Baru dinyatakan kebangkitan nasional kedua, ditandai dengan penerbangan perdana pesawat CN250. Ketika itu 98. 98. Sebelum Krismon itu. Ya, sebelum Krismon. Karena itu bulan Mei. Krismonnya kan mulainya bulan apa? Seingat saya gitu. Itu ketika itu kan Pak Habibie menyampaikan kan, dia sebagai wakil presiden juga sebagai itu ya yang membawai perusahaan IPTN yang memproduksi itu, bahwa setelah dijelaskan nanti peringatan kebangkitan nasional yang menandai kebangkitan kedua, kita menandainya dengan penerbangan perdana CN250. Reaksi masyarakat apa? Reaksi masyarakat
paling nanti nggak bisa terbang. Karena nggak percaya diri. Mosok wong Indonesia bisa memproduksi pesawat terbang. Sehingga Pak Habibie ketika itu konferensi pers, gitu. Pesawat ini secara teknologi pasti bisa terbang. Hanya Allah yang bisa membuat pesawat itu tidak bisa terbang. Terus rakyat belum percaya. Ya, nanti bisa terbang, tapi nggak bisa turun. Konferensi lagi, secara teknologi pasti bisa terbang dan bisa turun. Masih nggak percaya lagi. Itu kan hanya rakitan. Konsultannya tetap dari luar. Itu gambaran bahwa kita itu tidak memiliki rasa percaya diri untuk bisa memproduksi barang-barang produksi teknologi tinggi. Sehingga kalau ada anak bangsa yang bisa, itu tidak dipercaya. Ini akut ini. Sehingga itu spiritualitas takut kepada Allah, khosyatullah dan makhofatullah itu menghasilkan akhlak, percaya diri, berani sekarang bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, termasuk berani bersaing dalam menghasilkan produk teknologi tinggi. Yang dalam hubungannya dengan ini new normal, kenormalan baru tadi itu berarti kita itu harus punya keberanian untuk ini, karena ini ya COVID-19 ini benar-benar berakhir. Itu kalau temukan vaksin, maka kita harus berani bersaing. Kita itu pede, peneliti Indonesia pede. Aku orang Indonesia bisa menemukan vaksin untuk mengatasi COVID. Oh, persaingannya kan ini dengan ilmuwan tingkat dunia, nggak apa-apa. Mereka laboratoriumnya canggih-canggih, nggak apa-apa. Dengan laboratorium yang sederhana, kita juga bisa bersaing dengan mereka. Harus seperti itu. Sebab kalau nggak seperti itu berarti itu salah dalam memahami dan menerapkan spiritualitas khosyatullah, makhofatullah, takut kepada Allah. Sehingga kita itu jangan menyepelekan corona tadi itu, gitu loh. Mentang-mentang karena sudah iman kepada Allah, takut itu hanya kepada Allah, maka kemudian mengabaikan yang terjadi seperti itu protokol. Nah itu yang menjadi persoalan. Artinya merasa tidak takut dengan wabah itu, hanya takut pada Allah, tapi kemudian menyepelekan dan itu kan sudah terbukti. Iya, menganggap enteng. Sehingga sudah terbukti kan, klaster dari penyebaran corona itu kan ada klaster kelompok keagamaan. Di Islam ada. Sehingga kita di Muhammadiyah kan kenyang di rumah ibadahnya. Jangan sampai masjid Muhammadiyah atau pertemuan Muhammadiyah itu kemudian jadi klaster penyebaran corona. Sehingga itu mengapa Munas Tarjih sebetulnya kan dijadwalkan 14 April, ditunda nanti 3 November. Muktamar Muhammadiyah Juli juga ditunda Desember. Itu karena jangan sampai Muhammadiyah itu menjadi klaster penyebaran COVID corona. Kalau menjadi klaster itu yang jelas secara dakwah itu tidak baik. Berarti mindset juga yang harus karena kalau melihat sekarang, zaman-zaman sekarang, lihat komenan di media sosial itu masih banyak ya yang beranggapan bahwa mall atau bandara aja boleh dibuka kok masjid malah ditutup seperti itu. Ya, ini kan untuk mall, pasar, ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan makan. Kalau nggak makan mati. Tapi kalau nggak sholat apa mati? Bahkan gitu ya, kita itu nggak boleh loh. Allah itu nggak mau sebetulnya kalau orang menyembah kepadanya dan mati karena menyembah kepadanya itu tergambar dalam sholat. Sholat itu
kalau bisa berdiri, berdiri. Nggak kuat berdiri, itu duduk. Nggak kuat duduk dengan berbaring, dengan tidur. Mengapa? Karena Allah tidak mau orang sholat kemudian mati karena sholat. Karena itu kalau orang tekanan darahnya itu 200, ya jangan sholat dengan berdiri. Sebab kalau dia sholat berdiri, rukuk, bisa jadi kemudian terjengkang, stroke. Bahkan obesitas pun bisa dianu. Ya, obesitas pun juga seperti itu. Itu mengapa kok Allah itu tidak mau orang mati karena menyembah Dia? Karena Allah itu menjadi ilah, Tuhan yang disembah berdasarkan rahmah, berdasarkan welas asih. Itu berkaitan dengan konsep juga, maksudnya ibadah itu untuk Tuhan dan untuk manusia juga tadi. Iya. Jadi sebetulnya begini, Islam kita itu kan Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu pengertiannya itu khas. Dalam bahasa Arab, rahmatan itu rahmah. Pengertian rahmah itu adalah rikotun taktazil ihsana ilal marhumi. Rikotun, perasaan halus. Perasaan halus itu perasaan cinta, perasaan sayang. Mas Tendra pernah jatuh cinta belum? Ya, pernah, Pak. Oh ya pernah. Jadi perasaan cinta, sayang itu perasaan yang halus, lembut. Yang untuk disebut rahmat, cinta atau sayang itu taktadil ihsana. Memberi, mendorong, memberi kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Kebaikan nyata itu apa? Ihsannya itu apa? Bisa dipahami dari pengertian rahmah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Rahmah menurut Al-Mawardi adalah an-nikmatu alal muhtaji. Anugerah kepada pihak yang membutuhkan. Sehingga rahmah itu pengertiannya dalam bahasa Arab adalah cinta atau sayang yang ekspresinya memenuhi kebutuhan yang dicintai, yang disayangi. Siapa yang dicintai dan disayangi itu? Al-alamin. Al-alamin jamak dari alam. Alam itu kullu ma siwallah, selain Allah. Seluruh makhluk itu berarti alam. Sehingga Islam itu menjadi rahmat, memberikan kebaikan nyata dalam pengertian memenuhi kebutuhan seluruh makhluk Tuhan. Yang untuk makhluk hidup kebutuhannya secara umum apa? Kalau secara khusus disebutkan kan banyak banget. Kebutuhan jenengan apa? Makan, minum. Sudah nikah belum? Belum nikah, ada kebutuhan kawin kan itu. Sudah belum punya rumah, kebutuhan punya rumah. Kalau disebutkan satu persatu bisa ribuan, bisa jutaan. Kalau diabstraksi, maka kebutuhan yang ribuan, jutaan tadi itu kan kebutuhan manusia dalam ekonomi kan tidak terbatas. Itu kalau diabstraksikan berarti kebutuhan makhluk hidup itu adalah hayah thayyibah, hidup baik. Tadi yang kita bicarakan di awal tadi. Sehingga Islam itu rahmatan lil alamin itu, Islam itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Agung Muhammad, didakwahkan oleh Nabi Muhammad untuk mewujudkan hayah thayyibah, hidup baik. Yang supaya hidup baik, maka kemudian ketuhanannya itu Allah itu menjadi ilah, Tuhan yang disembah berdasarkan rahmah. Allah tidak mau orang mati karena menyembah Dia. Sekarang Allah itu tidak mau orang menyembah Dia, sholat berjamaah, sholat Jum'ah, dan dengan sholat berjamaah, sholat Jum'ah tadi terjadi penyebaran wabah corona yang sulit untuk dikendalikan. Itu bedanya, Mas. Mengapa pasar, mal dibuka, tapi kalau masjid ditutup? Karena kalau tidak makan mati, tapi kalau tidak sholat itu tidak mati. Berarti memang inginnya kan gini, inginnya itu kita itu husnul khotimah ditandai mati itu pas sujud gitu loh. Wah itu.
Inginnya seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah tahu, misalnya saya terkena corona, saya tak sholat jamaah ke masjid supaya nanti kalau mati itu Mati dalam keadaan corona lebih mulia begitu harapannya. makanya itu gimana kan gitu. Karena memang Tentu salah ya begitu ya. bermasalah. Memang itu ada hadis. Ada hadis yang menyebutkan bahwa mati syahid di luar jihad fisabilillah itu ada beberapa. Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 7 gitu ya. Itu salah satunya adalah Sakit itu ya. yang orang yang sakit karena ta'un. Ta'un itu ya penyakit wabah itu. Baik yang tingkat regional maupun tingkat global itu disebut dengan ta'un. Itu matinya bisa mati syahid. Tapi nggak boleh loh ya untuk mati syahid itu kemudian menyorongkan diri. Sudah dengar, waduh itu tetangga saya kena corona, saya tak membesuk dia supaya ketularan. itu enggak itu sehingga itu ya itu memang sudah berusaha betul dengan sungguh-sungguh. Kok masih terkena corona itu baru kemudian yang mati syahidnya yang di luar fisabilillah itu. Kalau menyorongkan diri itu bukan mati syahid. Berarti justru yang mungkin yang syahid ya insya Allah yang kemudian seperti perawat atau dokter begitu ya. Yang Jadi perawat pun yang sudah ya memenuhi protokol kesehatannya. ya. Jadi itu menggunakan alat pelindung diri dengan kualitas mestinya kualitas yang bagus. Ya. Gitu. Standar seperti itu Ya, kemudian kualitas yang standar. ternyata masih terpapar Terus gitu ya. terus kemudian sudah protokol yang lain diikuti tapi kok masih terpapar. Nah itu. Nah. Sehingga saya pernah nulis itu pendek itu nggak ada mati syahid tanpa jihad itu nggak ada. Ya, jihadnya supaya mati syahid karena corona itu apa ya? Jihad menghindari supaya tidak terkena corona, bukan menyorongkan diri supaya terkena wabah corona. Itu namanya itu sudah melanggar. Kan dalam Al-Baqarah 195 wala tulku biaidikum illat tahlukati wa asinu. Kamu itu jangan kamu jerumuskan diri kamu sendiri dengan usahamu illat tahlukati ke dalam kehancuran wa asinu, dan kamu berbuat ihsanlah. Berbuat ihsan tadi itu berbuat yang memenuhi kebutuhan. Sehingga sekarang ini supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam wabah corona itu berarti kita harus berbuat ihsan sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari corona itu. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan itu berarti belum ihsan namanya. Itu. Berarti maksudnya ihsan itu seperti itu. Jadi ihsan itu ya sebagai konsep dalam Islam pengertiannya itu macam-macam. Ada sebagai konsep etika sosial. Itu di An-Nahl gitu. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Itu ihsan di situ, itu ihsan sebagai etika sosial. Tapi ihsan itu juga sebagai al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa ini pegangan dalam beragama Islam. Jadi al-urwah itu secara bahasa artinya tali. Tapi tali untuk disebut dengan al-urwah itu beda dengan hablun. Kalau hablun itu tali yang digunakan untuk mengikat beras satu karung, supaya berasnya itu tidak tumpah diikat pakai tali. Tali untuk mengikat karung itu disebut hablun. Urwah itu juga tali, tapi tali yang dijadikan pegangan. Tali yang dijadikan pegangan itu gambarannya ada pohon yang besar, kita mau memetik buahnya, nggak ada tangga, maka kita bisa gunakan tali. Tali kita lempar ke atas, kita ikat, kemudian kita naik ke pohon besar tadi itu dengan menggunakan tali itu. Jenengan aktif panjat gunung enggak? Kan ada itu, panjat tebing itu juga gunakan tali itu. Tali itu namanya urwah, bukan hablun gitu. Al-wuthqa ini superlatif, tafdil, paling kuat.
Sehingga al-urwatul wusqa itu tali yang dijadikan pegangan yang amat sangat kuat dalam beragama Islam. Talinya berupa apa? Di Al-Baqarah. Barang siapa kafir kepada tauhid dan iman kepada Allah, maka dia faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Surat Luqman ayat 32 kalau saya nggak salah itu. Barang siapa menundukkan dirinya kepada Allah dan dia itu muhsin, faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Sehingga al-urwatul wusqa menurut Al-Qur'an isinya adalah iman, Islam, ihsan. Dalam hadis urut-urutannya dijelaskan itu. Jibril datang kepada Nabi, kemudian Jibril itu bertanya. Yang ditanyakan pertama adalah mahwal Islam. Yang kedua, mahwal iman. Yang ketiga, mahwal ihsan. Setelah Jibril pergi, sahabat ketika itu nggak tahu yang datang dan bertanya kepada Nabi itu siapa. Nabi menyatakan, yang datang tadi adalah Jibril, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kepadamu agamamu. Apa yang diajarkan oleh Jibril? Al-urwatul wusqa tadi itu. Sehingga al-urwatul wusqa itu pegangan dalam beragama Islam. Itu dalam kita itu punya sejarah. Dulu penataran penataran P4 dulu kan pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Sehingga al-urwatul wusqa itu berarti pedoman, penghayatan, dan pengamalan Islam. Itu bahasa singkatnya adalah Santiaji. Santiaji agama Islam itu isinya ada 3 tadi itu. Islam, iman, ihsan. Nah, ini nggak cukup satu pertemuan. Kapan-kapan aja. Jadi tadi menjawab pertanyaan jenengan bahwa ihsan itu pengertiannya sebagai konsep dalam agama kita itu perlu dilihat ketika apa? Ketika etika sosial, tadi gambarannya tadi itu. Sekarang PSBB sebagai etika sosial berarti ihsan itu ya berarti ada penjarakan sosial 1 sampai 2 meter. Pakai masker. Pulang rumah pakaiannya dilepas semua. Berarti sebelum pergi di kamar mandi atau di ruang dekat kamar mandi harus sudah disediakan sarung anduknya. Sehingga sampai rumah lepas, mandi, keramas, baru kemudian masuk rumah. Kan di Bogor kan ada. Jadi ini satu keluarga, ibu dan anak-anaknya nggak keluar, tapi suaminya kerja. Tapi kemudian kok tertular, itu diperkirakan bapak tadi itu pulang dari kerja, dia membawa. Ya, jadi masuk ke rumah bisa jadi karena tadi itu. Dengan pakaian yang dia belum mandi, pakaian belum dilepas, sehingga kemungkinan kan tertular. Tapi yang nggak perlu kemudian menjadi sampai paranoid. Kalau sampai paranoid, itu malah kemudian bisa terkena. Kita itu sebetulnya kan sebagai orang yang beriman kan beruntung kita itu punya Allah. Allah itu yang maha melindungi, maha menolong. Sehingga kalau kita itu yakin bahwa Allah itu melindungi kita dari corona, insya Allah kita terlindungi. Kalau sudah terkena corona, kita yakin Allah menolong kita, maka insya Allah kita ditolong oleh Allah, sembuh. Dan ini spiritualitasnya Buya Hamka. Buya Hamka itu penghayatannya Allah itu maha penolong. Saya baca itu ya. Jadi ketika Buya Hamka ditanya, Buya, takut nggak menghadapi kematian? Ngapain takut? Karena saya yakin dalam kehidupan di dunia ini saya ditolong oleh Allah. Maka dalam kehidupanku setelah mati nanti saya juga pasti ditolong oleh Allah. Yeah. Kemudian kalau akhir-akhir ini yang agak naik itu masalah ini konspirasi gitu. Teori artinya kan ada pendapat-pendapat tertentu yang cenderung mungkin tidak umum gitu ya. Yang itu sebaiknya kita sebagai
Muslim itu seperti apa tadi? Ya ini tentang corona kan ada dua apa itu prasangka. Karena belum atau dugaan corona itu apakah asal usulnya itu dari hewan atau itu asal usulnya dari laboratorium Dibuat. gitu. Ini tapi kemarin dalam tanggal berapa? Bulan Mei ini, tanggal 15 Mei ya mungkin 15 ya. Itu kan sudah ada sidang WHO. Sudah dilakukan voting supaya diselidiki asal usul corona ini. Sponsornya Amerika dan Australia dan WHO disetujui asal usul ini. Sehingga Cina harus terbuka dan Cina sudah menyatakan terbuka. Oke, kami akan terbuka. Silahkan, nanti kami fasilitasi untuk melakukan pemeriksaan. Karena nampaknya Cina juga nggak mau untuk menjadi tertuduh. Iya. Terus ini kemudian kalau asalnya dari kalau misalnya nanti itu nggak terbukti, itu kemudian asalnya dari hewan, maka kemudian ihsannya kan gitu. Ihsannya kita itu berarti kalau tadi hewan itu saya pernah baca itu asalnya itu dari kelelawar kemudian ke terenggiling, dari terenggiling kemudian mutasi ke tubuh manusia. Maka berarti ihsannya itu ya, dalam hubungannya itu ini kita ketika ini ya, sekarang kita sudah mulai ihsan. Oke, ada isu konspirasi, maka kemudian akan dibuktikan. Mudah-mudahan nanti investigasinya jujur, nggak ada manipulasi. Itu ihsannya. Terus kemudian ihsannya itu berarti nanti perlu ihsan konsumsi. Sehingga kita itu ketika konsumsi, karena ternyata ya, virus corona ini kan sudah ditemukan. Kalau sekarang tadi itu dari kelelawar mutasi ke terenggiling, kan ada yang MERS itu dari apa itu? Burung ya. Kalau yang SARS, yang burung apa itu? Yang dari kan ada yang dari burung, kemudian ada yang dari unta itu loh. Itu kan itu. Maka itu berarti ketika kita konsumsi itu harus ihsan. Gimana? Makan yang halal, makan halal pun ihsannya itu diolah secara benar. Iya. Artinya menghadapi hal itu logika yang ilmiah tetap harus kita miliki begitu ya. Harus. Jangan hanya prasangka tadi. Jadi ada psikologi orang yang percaya hoax, orang yang percaya teori konspirasi. Itu ternyata orang yang percaya teori konspirasi itu adalah orang-orang yang secara psikologis itu menderita inferior complex. Rasa rendah diri. Rasa rendah diri tidak bisa bersaing tadi. Dan itu kan banyak ya. Maaf ya, kita kalau mau jujur, orang Islam itu banyak percaya pada teori konspirasi. Mengapa? Karena umat Islam merasa rendah diri, tidak bisa bersaing dengan umat yang lain. Dan itu memang gerakan Islam itu ada yang ditanamkan gitu loh Mas. Jadi ada gerakan itu, saya baca itu pengkaderannya ada buku yang pertama Al-Fahmu. Dalam Al-Fahmu itu ditanamkan, diindoktrinasi pada peserta pengkaderannya. Dipahamkan bahwa umat Islam sekarang terpuruk karena umat Islam menjadi korban konspirasi dari Barat dan sekutu-sekutu. Sehingga karena indoktrinasinya seperti itu, maka pengkaderannya itu berarti menghasilkan kader-kader militan yang bisa melawan Barat dan sekutu-sekutunya. Sehingga kalau gerakan Islam itu anti Barat, terus sekutunya itu seringkali dipandang komunitas tertentu, sehingga kemudian anti kepada Barat dan komunitas tertentu. Dan ini ya,
al-fahmu yang seperti itu al-fahmu yang tidak paham. Paham yang tidak paham. Karena apa? Umat Islam sekarang ini terpuruk, bukan korban konspirasi. Tapi umat Islam sekarang ini hidup di zaman industri. Industrinya pun sudah industri 4.0. Tapi umat Islam masih hidup dengan kultur masyarakat agraris. Masih cenderung tradisional gitu ya. Ya, tidak sekedar tradisional, bisa jadi lebih dari itu. Oh, iya. Jadi kan industri itu produksi barang dan jasa dengan tenaga mesin. Kalau agraris itu produksi dengan menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Kita tuh belum bisa produksi dengan tenaga mesin. Iya. Akibatnya apa? Peradaban produksi umat Islam asfala safilin, terendah di antara yang rendah. Sehingga kalau yang digunakan untuk kebangkitan umat Islam itu teori yang al-fahmu yang tidak faham tadi, itu tetap gak bisa, Mas. Kalau misalnya umat Islam itu terpuruk karena korban konspirasi dari Barat, oke, kita lihat sekarang Somalia itu berhasil mengusir Barat yang mencoba masuk ke sana. Apa yang terjadi? Barat pergi, tapi umat Islam, umat Somalia itu katanya 100% Muslim. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah konflik antara umat Islam, justru malah perang sendiri. Dan karena perang menjadi negara gagal. Jadi bukan masalah apa tadi konspirasi dengan Barat, tapi bagaimana membangun peradaban sendiri. Iya, gitu ya? yang membangun peradaban sekarang Islam itu ya? Mau nggak mau peradaban ilmu dan teknologi. Teknologinya pun tidak sekedar generasi pertama. Kan generasi pertama kan mesin, kedua listrik, ketiga internet, keempat sudah dengan kecerdasan digital. Tanpa itu nggak bisa. Peradaban Islam nggak bisa dibangkitkan tanpa ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern sekarang. Ya. Mungkin itu dulu Ustadz. Jadi menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini, bagaimana COVID ini menjadi pelajaran besar buat kita umat Islam, bahwasanya ya seandainya kalau kita sebagai umat Islam memiliki peradaban yang bagus, teknologi yang bagus, ya kita bisa berlomba-lomba bagaimana kita menghadapi COVID ini dengan baik, dengan menemukan vaksin tadi dan seterusnya. Tidak hanya kita menyalahkan keadaan seperti itu ya, menyalahkan, mencari celah dan ini itu dan seterusnya, dan justru tidak mematuhi kondisi yang ada seperti PSBB dan seterusnya, merasa kita tidak takut dengan apapun, justru kita malah mendekatkan diri dengan mara bahaya. Itu saya kira juga menjadi konsep yang tidak benar sebagai seorang muslim yang sejati tadi. Ya mungkin itu pembicaraan kita kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Hamim Ilyas. Kita akan ketemu lagi dengan pembicaraan selanjutnya di IMM Talks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.